Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan iklim dan isu lingkungan yang menjadi topik perbincangan di dunia maya banyak kita jumpai beredaran di media sosial, baik itu di dunia, di Indonesia maupun di daerah dan juga tentunya di sekolah. Bicara lingkungan tidak lepas dari berkelanjutannya hidup, alam, tumbuhan, hewan, dan juga manusia di bumi. Dalam upaya membuat bumi menjadi lebih baik, serta upaya kita mencegah bencana alam, saat ini banyak orang memulai menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Pada dasarnya gaya hidup berkelanjutan, sustainable lifestyle, segala perilaku dan kegiatan manusia yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang ramah akan lingkungan. Bisa diartikan memprioritaskan segala penggunaan sumber daya alam yang terbarukan dan tidak menggunakan sumber alam yang tidak dapat diperbarui, yang nantinya menghasilkan energi kotor seperti limbah dan sampah. Ada banyak ragam cara yang dapat kita lakukan dalam merawat lingkungan dengan gaya hidup berkelanjutan, misalnya memilah sampah organik dan anorganik, budidaya tanaman organik, mengurangi sampah plastik, menghemat pemakaian listrik, menghemat penggunaan air, penggunaan barang secara berulang tidak sekali pakai, mengkampanyekan gaya hidup berkelanjutan dengan media sosial yang kita miliki, dan tentunya peduli dan cinta kepada lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang dihasilkan oleh akibat gaya hidup adalah sampah. Persoalan pengelolaan sampah di negeri kita ini masih pelik. Sampah yang menumpuk dan tidak diolah dapat menimbulkan masalah, baik itu masalah keindahan, kenyamanan, kesehatan, dan juga lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 mencatat tumpukan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia mencapai 30,78 juta ton. Dari jumlah itu sebanyak 65,14% saja atau sekitar 20 juta ton sampah yang sudah diolah dengan baik. Penanganan sampah yang tidak baik memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat di sekitar kita. Sampah tersebut berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan juga berdampak buruk bagi lingkungan. Permasalahan sampah yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya pengetahuan, ketidaktahuan dalam mengelola sampah, sehingga kita masih sering menjumpai masyarakat membuang sampah seenaknya, tidak pada tempatnya, dan tentunya itu berdampak pada lingkungan sekitarnya. Yang kedua, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang, gaya hidup masyarakat, lifestyle, passion, dan lain sebagainya, yang mendorong untuk kita selalu mengkonsumsi barang-barang, dan tentunya itu menambah tumpukan-tumpukan sampah yang telah ada. Yang ketiga adalah sifat apatis. Sifat apatis ini sangat berbahaya. Jika kita tidak mengantisipasi sifat apatis ini akan berdampak buruk bagi masyarakat. Sifat apatis ini biasanya disebabkan oleh rasa malas, ketidakpedulian, ketidakkesenangan dan yang lainnya terhadap sampah, atau kurang mengerti dalam mengelola sampah. Tentu dengan pengolahan sampah yang baik
yang positif akan menghasilkan nilai yang lebih. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam pengelolaan sampah yang baik dan produktif. Misalnya dengan konsep dan strategi 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Ada juga yang sudah berjalan yaitu bank-bank sampah yang dikelola oleh komunitas-komunitas peduli sampah, yang mana memanfaatkan sampah ini memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi. Misalnya memanfaatkan dedaunan untuk pupuk kompos yang dapat digunakan untuk pertanian. Kemudian sampah-sampah plastik bisa menjadi bahan-bahan kerajinan, bahan dasar kerajinan, vas bunga, tas, dan juga lain sebagainya. Para hadirin peserta talkshow pada pagi hari ini, perlu adanya kesadaran, kepedulian, komitmen, dan juga aksi nyata dari diri kita. Aksi yang kecil dimulai dari kita untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan agar bumi yang kita tinggali ini, bumi yang kita tempati ini senantiasa terjaga dan juga seimbang untuk generasi yang akan datang. Talkshow kali ini merupakan salah satu rangkaian program proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kedua di SMA Negeri 2 Batu dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topik olah sampah jadi berkah. Talkshow ini berjudul Komitmen Kami Menjaga Bumi. Talkshow pada hari ini nanti akan dihadiri oleh narasumber yang kompeten dari salah satu universitas di Kota Malang, yang beliaunya bergerak di bidang lingkungan hidup dan juga konservasi sumber daya alam. Kemudian juga nanti dipandu oleh Ibu Moderator dari SMA 2 Negeri Batu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang hadir pada pagi ini di aula dengan semangat, dengan bahagia, dan juga merasa nyaman berada di sini. Kepada para guru pendamping dan juga tim fasilitasi yang telah menyiapkan kegiatan pada pagi hari ini luar biasa, sehingga kita bisa melaksanakan talkshow dengan lancar insya Allah dari awal sampai akhir nanti. Tak lupa kami mengingatkan kepada para peserta nanti untuk mencatat, meresum hal-hal yang perlu dicatat, yang nantinya kalian menjadi bekal atau menjadi ilmu yang dapat kalian manfaatkan di lingkungan masyarakat. Dan juga mengerjakan LKPD yang sudah disediakan, yaitu LKPD berapa? 6, LKPD 6. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Anto Dwi Cahyono yang sudah bersama kita. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, para tenaga administrasi sekolah, kemudian para peserta yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya yang telah memberikan kita segala nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di acara talkshow proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 2 Batu. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Afif Muhaimin, pembawa acara pada pagi hari ini yang akan memandu acara dari awal sampai akhir nanti. Talkshow ini merupakan upaya untuk membangun kesadaran, kepedulian akan lingkungan alam, dan tentunya sebagai dasar untuk melakukan hal-hal yang konkret yang bisa kita lakukan untuk menghindari kerusakan, khususnya dan pada umumnya adalah untuk merawat dan juga menjaga bumi kita. Perkenalkan, saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan,
Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Audam. Sambutan Kepala Sekolah Bapak Anto Dwi Cahyono. Kemudian yang keempat, acara inti yaitu talk show. Kelima, penutup, doa penutup, dan keenam, penutup. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah SWT. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa kita laksanakan dengan seksama, lancar, dan tentunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Audam. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Batu, Bapak Anto Dwi Cahyono SPD MN. Kami persilakan. Mohon izin saya rapat pastor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
yang mana pada pagi hari ini, hari Rabu 18 Oktober 2022, kita bisa hadir berkumpul bersama di tempat ini, di Aula Audam Samardia dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita rindukan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta rekan-rekan pembina fasilitator kegiatan P5 dan anak-anakku sekalian kelas 10 yang sangat kami banggakan. Terima kasih saya ucapkan dan saya berikan penghargaan setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara P5 ini merupakan proyek kedua untuk kelas 10 tahun ajaran 2022-2023. Kali ini kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan GHB dengan mengolah sampah menjadi berkah dan komitmen kami menjaga bumi. Tentu ini merupakan tema yang sangat baik sekali dilakukan oleh kita semuanya, khususnya kita menyikapi keadaan bumi akhir-akhir ini. Kita dengar beberapa hari yang lalu di daerah Malang Selatan, daerah Ndampit, daerah Trenggalek, mungkin di Bali juga begitu, bumi telah menunjukkan kekuatannya, air bah, sungai dan meluap, dan menurut juga lamaran BMKG bahwa kemungkinan air laut akan menjadi pasang setinggi 29 meter. Artinya musim penghujan yang pertama ini merupakan juga tantangan sekaligus menjadi peluang bagi kita untuk kepedulian kita untuk menjaga bumi ini. Anak-anak sekalian yang sangat kami banggakan, kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah bagian daripada kurikulum sekolah penggerak, di mana sudah dialokasikan oleh pemerintah bahwa 25-30% kegiatan intrakurikuler itu adalah kegiatan aksi nyata yang tentunya pada hari ini kalian akan melaksanakan. Salah satunya yaitu melakukan gaya hidup berkelanjutan. Kita tahu bumi ini bukan warisan. Bumi ini adalah titipan yang suatu saat akan diminta kembali oleh anak cucu kita. Mari kita jaga bersama dan mari kita lestarikan. Khususnya sekolah ini juga begitu. Mungkin hari ini yang sekolah kalian, suatu saat itu yang sekolah di sini adalah anak-anak kalian. Ini sudah terbukti. Siswa-siswi di sini hari ini itu merupakan putra-putri lulusan SMA Negeri 2 Batu beberapa tahun yang lalu. Nah, itu yang dimaksud bahwa sekolah ini juga titipan yang nanti suatu saat akan dipertanyakan kepada anak cucu kita. Mari kita jaga bersama. 1050 siswa dan 84 guru dan karyawan semuanya punya kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan SMA Negeri 2 Batu. Saya yakin kita bisa. Dan mari dengan mengolah sampah menjadi berkah, juga menjaga lingkungan yang ada di sini, maka amanah bahwa sekolah ini juga titipan, mari kita selamatkan dan jaga bersama. Tentu tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Alam itu menerima reaksi sama seperti aksi yang kita berikan. Jika kita memperlakukan alam positif, kasih sayang, dan rasa cinta, maka alam akan kembali memberikan reaksi positif kepada kita.
alam akan melindungi kita. Jika tidak, maka sama akan sebaliknya. Jika kita memperlakukan alam dengan hal yang negatif, tentu akan balik kepada diri kita sendiri. Di sebuah artikel disebutkan di negara Solomon, kalau ingin mematikan pohon, itu diteriaki dengan kata-kata negatif, dengan kata-kata kotor dan dimaki-maki, sehingga pohon tersebut mati. Nah, ini terbukti bahwa pohon pun itu adalah sesuatu yang punya naluri, punya nyawa, punya kehidupan. Jika mereka diperlakukan negatif, mereka juga akan mati. Nah, maka mari kita jaga lingkungan kita ini seperti menjaga diri kita sendiri. Mari kita semuanya bisa tentu dengan bimbingan Bapak Ibu Guru, dan hari ini mendatangkan ahli bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang tentu menjadi hal yang baik bahwa sekolah kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama meningkatkan kepedulian kepada lingkungan kita. Saya kira itu sambutan saya. Ini akan saya tutup dengan satu pantun tentunya untuk menggugah sesuai tema. Di Banda Aceh terjadi tsunami, banyak manusia ikut tenggelam. Jika kita tidak menjaga bumi, nanti kan datang bencana alam. Tepuk tangan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat semuanya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anto. Ada hal menarik yang disampaikan oleh Bapak Anto tadi, yaitu tentang titipan. Nah, menunjukkan bahwa alam bumi yang kita injak saat ini merupakan titipan. Yang kita nikmati hari ini adalah titipan yang diberikan oleh kakek-kakek kita, para pendahulu kita, sehingga kita masih bisa menikmati bumi yang kita pijak ini, khususnya di Kota Batu. Terima kasih Pak Anto atas sambutannya. Baiklah, sekarang kita masuk pada acara inti, yaitu Talkshow Gaya Hidup Berkelanjutan dengan judul Komitmen Kami Menjaga Bumi. Saya tidak akan sendiri, saya akan didampingi oleh narasumber dan juga moderator yang berkompeten dari Universitas Muhammadiyah Malang dan juga Ibu moderator. Langsung saja kita panggil. Sebelum kita panggil, mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepala Sekolah SMAN 2 Batu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMAN 2 Batu yang saya hormati, para siswa SMAN 2 Batu yang sangat saya banggakan, serta para undangan yang berbahagia. Marilah kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan, serta kesempatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan, rangkaian kegiatan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu Talkshow yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 19 Oktober 2022, dengan mengambil tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan topik Komitmen Kami Menjaga Bumi.
Hadirin yang saya hormati, pada dasarnya gaya hidup berkelanjutan adalah menjalankan hidup dengan kesadaran dan berpikir dalam jangka panjang. Karena hampir semua tindakan yang kita lakukan memiliki dampak pada lingkungan dan orang lain. Proses berkelanjutan menghindari tindakan mengkonsumsi atau mengeksploitasi sumber daya alam untuk menjaga agar harmoni ekologi tetap berjalan seimbang. Konsep ini dapat diaplikasikan di hampir semua bidang, baik pertanian, tekstil, pangan, papan, hingga kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Memprioritaskan keberlanjutan sangat penting agar kita bisa mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh suatu sistem pada lingkungan hidup tempat tinggal kita. Gaya hidup berkelanjutan tercermin pada produk, perilaku, serta aktivitas untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi dan mengubah akses sumber daya untuk generasi masa depan. Sebenarnya secara sederhana, gaya hidup berkelanjutan merupakan aktivitas sebagaimana yang dilakukan dengan berdasarkan tujuan untuk tetap melindungi bumi. Gaya hidup seperti ini dapat dimulai dari langkah yang paling sederhana di tingkatan yang paling kecil, yaitu diri kita dan keluarga. Dengan menjalankan gaya hidup berkelanjutan, manusia dapat memiliki kesadaran dan berpikir dalam jangka panjang. Manusia sadar akan lingkungan dan orang lain karena mau bagaimanapun, segala tindakan kita pasti berdampak pada lingkungan sekitar. Menerapkan gaya hidup berkelanjutan akan menjaga keanekaragaman hayati di bumi. Hadirin yang saya hormati, demikian hal singkat yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, kami sampaikan selamat berkegiatan dan berkarya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang telah dirancang dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang optimal sesuai rencana. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Nindi. Aku bersekolah di SMA Negeri 2 Batu. Dan aku duduk di bangku kelas 10-4. Ceritaku ini berawal dari Saatnya istirahat pertama. Baiklah, langsung saja kita panggil narasumber dan moderator kita untuk menempati ruang dan tempat yang telah disiapkan, yaitu Bapak Dr. Andes Wahyu Prihanta MKes dan Ibu Sri Sondari SPD MPD. Beri aplaus yang meriah.
Selamat datang Bapak. Nggih, alhamdulillah. Sehat Bapak? Para hadirin semua, hari ini kita akan belajar bareng banyak dari beliau Bapak Dr. Andes Wahyu Prihanta MKes, dan juga nanti dipandu oleh Ibu Moderator Ibu Sri Sondari SPD MPD. Ilmu apa saja yang nanti bisa kita ambil tentunya menjadi bekal kita, menjadi ilmu yang nantinya dapat kita aplikasikan di masyarakat sebagai bukti kita mencintai lingkungan dan juga menjaga bumi. Sebelum talkshow dimulai, mohon izin saya bacakan kurikulum vitae dari moderator dan juga narasumber. Yang pertama sebagai moderator Ibu Sri Sondari SPD MPD. Beliau merupakan guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Batu. Riwayat pendidikan beliau yang pertama D3 jurusan Kimia Institut Teknologi Bandung, lulus pada tahun 1993. S1 jurusan Pendidikan Kimia Universitas Terbuka, lulus pada tahun 1999. S2 jurusan Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, lulus pada tahun 2021. Kemudian sebagai narasumber yaitu Bapak Dr. Andes Wahyu Prihanta MKes. Beliau lahir di Pacitan, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1967. Beliau merupakan dosen jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Pendidikan terakhir beliau S2 Ilmu Kedokteran Dasar di Universitas Airlangga Surabaya. Pengalaman beliau sangat banyak sekali, terutama di bidang yang pertama yaitu aktivis lingkungan hidup, kemudian pendiri konservasi penyu di Pacitan, Jawa Timur, kemudian sudah menerbitkan beberapa karya ilmiah dan juga jurnal. Yang pertama konservasi dan ekowisata penyu di Pacitan pada tahun 2017. Yang kedua, konservasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat di Pacitan pada tahun 2019. Dan yang ketiga, revitalisasi ekowisata sumber air dan konservasi di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang tahun 2021. Dan juga masih banyak lagi aktivitas-aktivitas beliau di lingkungan hidup dan juga konservasi. Biar tidak panjang dan lebar, dan juga peserta tidak semakin penasaran, kita mulai saja talkshow pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh Ibu Sri Sondari. Terima kasih Pak Apit atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana anak-anakku sekalian? Kalian sehat semuanya? Oke, tetap semangat ya. Baik, selamat datang Pak Wahyu di Aula SMA Negeri 2 Batu. Selamat datang Ibu Sondari. Bagaimana kabarnya Pak Wahyu? Baik Ibu. Ya, seperti Ibu juga sekarang saya kelihatan baik kan? Ya, alhamdulillah Pak Wahyu. Terima kasih Pak atas kedatangan Bapak dan berkenan untuk hadir pada pagi ini dalam rangka jenengan sebagai narasumber talkshow Gaya Hidup Berkelanjutan, dan ini merupakan proyek kedua dengan temanya adalah komitmen kami menjaga bumi. Terima kasih juga kepada anak-anak yang telah hadir maupun Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu wali kelas. Dan saya sedikit di awal mengingatkan khususnya untuk kelas 10, mohon menyimak talkshow ini dari awal sampai akhir, tidak hanya mendengarkan saja. Kami berharap kalian untuk mencatat dalam bentuk resume, karena nanti akan dinilai sebagai assessment
oleh Bapak Ibu Wali kelas. Nah, karena talkshow ini banyak manfaatnya anak-anak, tolong disimak dengan sungguh-sungguh ya. Siap anak-anak? Oke, terima kasih. Nah, di sesi talkshow ini nanti akan diadakan pembicaraan mengenai masalah yang sekarang lagi bukan tren ya, tapi semakin menarik, isu-isu tentang lingkungan. Isu-isu tentang lingkungan anak-anak. Nah, nanti di akhir, sebelum acara berakhir nanti diberikan sesi tanya jawab. Kami berharap kalian semua aktif untuk bertanya ya, karena mungkin nanti dari panitia juga ada semacam door prize yang disiapkan untuk anak-anak yang aktif bertanya. Baiklah anak-anak, saya langsung saja dengan Pak Wahyu ya, Pak Wahyu. Ibu. Iya. Dari sumber yang bisa dipercaya Pak Wahyu, saya punya sumber yang bisa dipercaya untuk Pak Wahyu ini. Sepertinya Bapak ini sangat aktif sebagai aktivis lingkungan ya, malah pernah menjabat, panjenengan selama ini kan sebagai dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Biologi Ya, betul Bu. Universitas Muhammadiyah Malang ya Pak ya. Betul, ya. Dan juga pernah beberapa tahun menjabat sebagai Ketua PSLK, Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan. Betul Bu. Nggih. Nah, saya ingin bertanya Pak, boleh ya Pak ya? Silakan monggo Ibu. Kira-kira bagaimana kegiatan Bapak ini kok ya senang untuk sebagai aktivitas lingkungan? Mungkin Bapak bisa menceritakan kenapa kok tertarik dengan bidang lingkungan ini? Padahal kan kalau dipikir kalau tertarik lingkungan tuh pergi sampai ke hutan, mungkin ke pantai, ke gunung, ke laut dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa bercerita di awal ini pengalaman Bapak Wahyu kok sampai tertarik ke lingkungan ini kenapa? Terima kasih Ibu Sondari dan para mahasiswa. Mohon maaf juga, salam hormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan sebagainya. Kenapa saya tergerak untuk mencintai lingkungan itu sederhana saja. Kita semua saya pikir pernah punya rasa terima kasih ya. Contoh ketika anak-anak ini dicintai bapak ibunya, saya yakin pasti ya. Jadi sebelum berangkat sekolah ibunya belum sarapan, pasti sarapan itu diberikan pada anaknya. Pastinya anak akan tergerak terima kasih pasti Bu ya. Nah, saya berpikir berapa banyak yang sudah kita dapatkan dari lingkungan ini Bu. Contoh oksigen ya Bu ya. Kemarin saya kan pernah juga memakai oksigen dan harganya mahal ternyata Bu. Satu tangki itu 65.000. Itu satu tangki hanya untuk 1 hari, bayangkan Bu. Tanpa kita minta, Tuhan telah memberikan semuanya itu dengan gratis. Sebenarnya apa yang diinginkan Tuhan itu kita tuh jadi pemimpin agar bumi ini tetap seperti ini. Kita jangan memakai saja, itu perintah. Tetapi apakah perintah itu dirasakan oleh semua orang? Itu tidak mesti. Nah, kebetulan saya merasakan betul Ibu bahwa apa yang telah diberikan Tuhan itu dengan rasa terima kasih kita itu masih belum imbang. Maka saya melakukan itu. Berarti awalnya itu karena rasa terima kasih karena sudah ibaratnya seperti mungkin panjenengan yang tahun lalu mengalami ya, kita semua masa-masa sulit, COVID, alhamdulillah di tahun-tahun ini mudah-mudahan dan seterusnya kita semua sehat. Amin, amin, amin. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa rasanya menghirup oksigen yang biasanya kita gratis ya Pak ya, kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa ya melalui mencintai lingkungan ya. Jadi jenengan tertariknya dari situ dulu. Diibaratkan kalau misalkan membeli gas oksigen yang dirasakan kemarin berapa Pak? Satu liter atau bagaimana Pak? Itu sudah murah Bu ya. Oh sudah murah. Waktu sudah murah, sudah tidak banyak yang pakai. Satu tangki yang 3 kg itu 65.000. 65.000 hanya ya. untuk sehari. Untuk sehari. Padahal kita sudah bertahun-tahun ya Pak ya, berpuluh tahun ya kita menghirup oksigen dan gratis ya Pak ya. Betul, ya itu. Ini Pak, belakangan ini sebenarnya bukan masalah di Indonesia saja, tapi secara global bumi kita ini semakin lama semakin terancam Pak. Betul Bu. Betul ya Pak ya? Betul Bu, iya. Nah satu contoh, misalkan kita ini, saya kebetulan walaupun bukan asli Kota Batu Pak, merasakan enaknya tinggal di Kota Batu Pak. Iya. Udaranya sejuk,
tidak terlalu macet. Udara juga masih segar, beda dengan di kota Surabaya, walaupun Surabaya sekarang juga sudah luar biasa ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kalau saya perhatikan, saya amati, yang terancam tuh bukan hanya di level lokal, Betul. tapi juga nasional, malah juga global ya Pak ya. Bahkan global. Beberapa hari kemarin ya, kalau enggak salah sekitar di Kabupaten Malang, itu banyak sekali terjadi banjir. Betul. Padahal kalau dipikir, ini kalau biasanya dulu itu kan sekitar bulan September atau berberan lah ya, atau biasanya puncak itu di bulan Desember menjelang Natal baru hujan tuh sangat deras. Ini belum sampai Desember kok hujannya sudah cukup deras, malah sedikit saja sudah airnya meluap. Sekitar Kabupaten Malang, alhamdulillah tahun ini Batu tidak banjir. Yang tahun lalu ini adalah peringatan dari Yang Maha Kuasa, Batu dengan daerah yang ketinggian dekat lereng Gunung Arjuna tapi juga kena banjir. Nah, juga selain masalah banjir ini masalah sampah dan limbah ya Pak ya, yang semakin hari banyak lingkungan makin tercemar. Kok lihat dari data internasional, tadi mungkin Pak Afid sudah menyampaikan. Kalau saya lihat di sistem informasi pengolahan sampah nasional sekarang sudah ada online ya Pak ya. Di tahun 2021 sudah tercatat bahwa jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia saja itu sekitar 30,8 juta ton dalam 1 tahun ini. Iya, iya. Padahal jumlah penduduk Indonesia itu sekitar kurang lebih 278 juta. Nah, semakin tahun semakin meningkat. Apalagi data di tahun 2015, Indonesia ternyata peringkat kedua mendominasi dunia setelah Tiongkok, yaitu sampah plastiknya. Nah, kalau saya lihat juga ini fenomena-fenomena yang terjadi, Indonesia kan sebagian dari mengikuti global juga ya Pak ya. Iya, betul. Kira-kira menurut Bapak sebagai seorang yang aktif di dalam lingkungan Pak, kira-kira penyebab utamanya apa? Apa hubungannya dengan gaya hidup selama ini? Ya. Terima kasih Bu Sundari. Jadi sebenarnya kerusakan bumi itu seperti janji Allah disebabkan oleh manusia gitu ya. Jadi alam tidak akan pernah melakukan kerusakan dengan sendirinya. Kalaupun ada perusakan, alam itu mampu memperbaiki diri. Ya, itu pasti. Nah, perilaku manusia inilah yang justru membuat bumi ini tidak nyaman kita tempati. Sebagai contoh begini Ibu, penggunaan bahan bakar fosil, bensin dan sebagainya Ibu ya, itu akan meningkatkan CO2. CO2 itu akan meningkatkan panas bumi. Dari panas bumi itu akan meningkatkan dan merubah aliran udara yang membawa uap air sehingga hujan kadang tidak sesuai dengan waktunya. Hari ini harusnya kemarau Bu, jadi kalau hitungan Pranoto Mongso kalau di Jawa itu, sekarang ini sampai nanti dengan November itu baru akan hujan. Oh, jadi semestinya masih musim kemarau ya Pak ya? Harusnya ya. kemarau. Ini tapi kok ini hujan udah masuk musim hujan ya Pak ya? Ya, itu terjadi karena memang CO2 yang meningkat di bumi ini menimbulkan meningkat panas. Para siswa bisa merasakan ketika tadi masuk di ruangan ini itu pasti sejuk. Tetapi Anda di sini berlama-lama sampai nanti CO2 kita ngumpul di sini. Nah, Pak Afif sampai kipas-kipas juga, padahal tadi tidak kipas-kipas ya. Itu artinya sudah panas. Kenapa panas? Karena CO2 kita itu mengikat panas yang kita keluarkan ini tidak keluar. Ya sudah akhirnya jadi sumuk. Terjadi di bumi itu namanya global warming. Itu bisa kita lakukan kalau masing-masing mengurangi konsumsi penggunaan bahan bakar. Di sisi lain sampah Bu, yang kadang-kadang kita tidak sadar ya. Mudah-mudahan para siswa sudah mulai sadar. Sebenarnya kita itu penyampah yang luar biasa Bu. Apa contohnya? Gini saja Bu, sekarang dengan pembelian barang tidak pernah tanpa plastik. Kalau kita beli online bendanya kecil, plastiknya besar gitu ya Bu ya, karena biar punya nilai tinggi, itu akan menambah. Nah kalau kita tidak mengelolanya Bu, pasti akan berefek itu tadi yang kami sampaikan, mengganggu. Nah kenapa gaya hidup ini perlu kita tingkatkan? Itu agar kita mampu membuat bumi kita ini menjadi lebih enak kita tempati. Jangan lupa di belakang ada anak cucu kita Bu.
gitu, sehingga nanti sehingga bisa kita mulai dari diri Pak. Ya. Jadi berpikirnya panjang ke depan ya Pak ya. Harusnya Bukan begitu. hanya untuk saat ini, tapi untuk anak cucu kita nanti ya Pak ya. Ya, karena manusia yang baik itu mereka yang meninggalkan generasi yang baik. Kita tidak ingin lihat seperti Gajah Mada dulu Bu, lupa meninggalkan generasi sehingga kejayaan Gajah Mada hilang gitu loh. Karena Gajah Mada lupa tidak meninggalkan generasi yang kuat seperti Gajah Mada. Mudah-mudahan kita tidak terjadi itu. Iya, ya, mudah-mudahan Pak ya. Terutama ini anak-anak SMA 2 mudah-mudahan menjadi generasi yang kuat ya Pak ya. Saya pikir tidak ada alasan untuk tidak Bu ya. Karena sudah disediakan sekolah yang begitu indah, begitu sejuk. Mudah-mudahan itu akan mempengaruhi sifat anak-anak kita. Dan ingat kita punya kekuatan luar biasa Bu. 360 generasi ini pejuang semua. Yang dia akan melakukannya di masyarakat dan itu akan bisa mewarnai Kota Batu. Itu harapan kita. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan kalian semua Tepuk tangan menjadi dulu, pejuang tepuk yang luar biasa yaitu pejuang lingkungan. Oh Nana, oke siap ya? Benar Anda siap jadi pejuang? Iya. Niatan Anda akan dicatat, tetapi kita berniat bukan hanya karena pahala dan dosa, hukuman dan hadiah, tetapi betul-betul niat. Dan yakinkan ketika kita berbuat baik Bu, itu kembalinya pasti ke kita. Gitu Bu. Oke, kembali tadi Pak, Bapak sudah menyampaikan tentang gaya hidup berkelanjutan ya Pak ya. Iya betul Bu. Pentingnya kita dari dini ya Pak ya, sebetulnya Betul, kesadaran dimulai dari untuk memulai gaya hidup yang mencintai bumi kita ini. Betul ya. Nah, jenengan kan sudah cukup lama aktivitasnya di lingkungan ya. Saya lihat dari hasil penelitiannya mulai dari Pacitan sampai yang terakhir kemarin di Ngentep Karangposo. Termasuk setua ini masih naik gunung. Oh, masih suka naik gunung ya Pak Masih ya? naik gunung. Wah, keren ya. Dan setiap saya ulang tahun sekarang nanti 56, saya akan jalan kaki 56 kilo. Oh, luar biasa Pak. Kemarin Malang ke Probolinggo. Keren. Maknanya apa? Kita seperti mencas lagi niat kita. Betapa kita merasakan rahmat Tuhan ketika kita jalan kaki, kita naik gunung, akan tercas lagi. Sehingga akan meningkatkan kecintaan kita pada lingkungan. Dan yang jelas makin sehat ya Pak ya. Insya Allah begitu Oke. Ibu. Nah tadi dari cerita Pak Wahyu saya ingin bertanya. Kok tadi gaya hidup berkelanjutan kan anak-anak juga perlu tahu Pak. Nah bagaimana kiatnya kita melaksanakan gaya hidup berkelanjutan? Nah kadang-kadang ya mohon maaf Pak mungkin supaya tidak angin-anginan nih gaya hidup berkelanjutannya. Sesaat nanti kambuh lagi untuk tidak melaksanakannya itu bagaimana kiat-kiatnya Pak Wahyu? Jadi begini Ibu, ceramah itu tidak akan sepenuhnya mewarnai pikiran kita. Itu harus dipahami ya saudara-saudara. Jadi kalau sekarang para mahasiswa ini nanti kami ceramai, diuji gitu Bu ya. Itu paling nilainya tidak bisa 100 karena ada keterbatasan 90. Tetapi apakah pengetahuan itu mewarnai pengetahuan kita? Turun lagi derajatnya. Apakah orang yang sudah tahu itu tidak melakukan keterampilan itu turun lagi. Sehingga sering kita lihat di jalan raya dari mobil dilempar sampah. Oh iya, sering, Apakah Pak. mereka tidak tahu? Tahu, tapi mereka tidak terampil. Berarti secara ilmu dia tahu ya, knowingnya udah tahu kalau itu Iya Bu. hal yang tidak baik. Betul, tapi tapi dia behaviornya, lakukan. tingkah Ya. lakunya tidak mencerminkan untuk gaya hidup yang berkelanjutan yang baik untuk lingkungan ya Pak Wahyu. Nah, strateginya itu membuat pembiasaan. Ada habituation, Habituation. kebiasaan ya. Kebiasaan itu karena Pembiasaan. merasa dia juga dilihat orang lain. Betul. Makanya saya sangat mendukung sekali dan datang ke sini itu gara-gara ada generasi pejuang 360 360 punya Pak. sepakat memperjuangkan lingkungan di tempat yang akrab dengan lingkungan SMA 2 yang ditata ini. Iya. Tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak ikut. Oke ya. Tidak ada alasan. Jadi gak ada alasan ya Pak ya untuk tidak sepakat. Tidak hanya siswa sebetulnya ya Pak ya. Saya berikan gambaran gini Tidak saja, hanya Ibu, siswa ya. mungkin ya Pak Saya ya. gambarkan ya. Iya Pak. Silakan datang ke tempat-tempat wisata yang tradisional ya. Pasti sampah berserakan. Kenapa? Yang datang itu tidak disaring. Betul. Siapapun Betul, bahkan karcis betul. nggak bayar gitu Iya, ya. iya. Ini mohon maaf tidak nyebut ABC. Sekarang datang ke tempat yang lain, yang lebih bagus. Yang harganya 175. Adakah sampah? Mau buang nggak berani Bu. Satu, yang masuk sudah disaring. Sudah disaring dulu ya Pak ya. Di tempat itu terbina. Nah sekarang Ibu, apakah anak-anak ini kita tidak saring? Pasti kita saring kan. Sudah masuk disaring SMA Pak, 2. makanya terpilih jadi siswa SMA 2. Betul. Nah, apakah siswa tersaring itu tidak punya kebanggaan?
Pasti punya kan, Bu? kebanggaan, Pak. Apakah kebanggaan itu lalu dia tidak mau berubah lebih baik? Pasti ingin berubah Pasti. menjadi lebih Jadi, baik. saya semangat saja gitu. 360 itu bisa-bisa Bu, yang berbuat baik bisa 369, 61 lebih lagi. Oh, lebih ya, Pak ya? Ya karena semangat gitu ya. Karena semangatnya Mohon itu. maaf seperti saya Iya. ya. Ya. Nah, coba kalau ada orang bertanya terus, Pak Wahyu kenapa ke SMA 2? Saya mau ngomong-ngomong. Lu ngomong-ngomong saja kok nggak di sini kan gitu ya. Betul, betul. Ya saya pilih di SMA 2. Kenapa? Kalau saya ngomong tentunya dengan mereka yang sefrekuensi ya. Sefrekuensi ya, Pak ya? Nah, Sampai makanya- sepemikiran kali ya, Pak? Ya, kalau hari ini saya disuruh kemanapun ya nggak mau gitu loh ya. Kalau tanya, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Oh, mohon maaf ya, kita tidak bisa melihat sesuatu dari materi gitu ya. Kita ketentraman. Artinya apa? Kalau sekolah ini bersih, teratur, di rumah juga teratur, yakinkan saudara akan merasa tenang. Gampang saja contohnya Bu. Ketika siswa ini mau berangkat sekolah, air mati. Sehingga kamar mandi tidak berfungsi. Apa yang dia pikirkan? Kacau semua pikiran Bu. Nah artinya apa? Dia sudah siswa terpilih, ditempatkan di tempat terpilih, Mas Hasin nggak akan bergerak, nggak Oke, mungkin, Bu. berarti Iya. anak-anak Audam ini adalah siswa terpilih ya Pak, karena sudah melalui saringan masuk SMA 2. Tidak Dan ada insya alasan. Allah di SMA 2 juga program-programnya terpilih Pak. Iya, dan saya ingatkan pada para siswa semuanya Bu ya. Iya. Mungkin ketika ada pembelajaran Anda merasa kok berat ya sekolah di sini. Satu yang perlu diingat, banyak orang yang merindukan apa yang kau benci saat ini. Ingat-ingat ya, berapa banyak teman-teman kita tidak bisa sekolah. Berapa banyak teman-teman yang tidak karena jauh dan Betul, semuanya. betul. Sehingga menurut saya, bagaimana kita mewujudkan rasa syukur itu? Karena janji Tuhan itu kalau syukur itu kita lakukan akan ditingkatkan kenikmatannya kan. Betul, Bu? betul. Melakukan dengan baik. Betul. Dan ini masuk dalam sebuah komunitas Bu ya, kelompok. Siapapun masuk sebuah kelompok itu pasti akan hanyut. Mohon maaf, jadi kalau ada keramaian jangan masuk Bu. Karena gerakan apapun akan diikuti. Sekarang masuk dalam sebuah keramaian kehidupan yang baik. Apa mungkin ada yang mau tidak baik? Menurut Bu Sandari gimana gitu? Kan pasti ikut kan Bu? Betul. Iya, jadi itu gambarannya seperti itu. Oke. Iya. Ada lagi Pak yang mau banyak yang Oke. mau saya tanyakan sehubungan dengan komitmen kami menjaga bumi Pak. Siap, iya Bu. Mungkin panjenengan juga tahu ya Pak Wahyu, Oke. ada yang namanya TPB atau SDGs, Iya. Sustainable Iya. Development Goals. Iya. Itu merupakan komitmen baik secara nasional Indonesia sudah mempunyai Dunia dulu Bu. dunia EDS dulu itu ya Pak ya. PBB, betul. Dan Indonesia juga punya komitmen Pembangunan yaitu mencakup berkelanjutan. 17 Betul. tujuan pembangunan berkelanjutan Iya, dengan betul. mengacu dari yang disampaikan oleh PBB Badan Dunia ya. Iya. Di mana ada 17 itu beberapa hal dari 17 itu menyangkut kepada masalah lingkungan. Iya. Misalkan di poin ke-6 air bersih dan Ada sanitasi kemiskinan, yang ada layak, kebodohan begitu. energi bersih yang terjangkau, Iya. lalu kota dan pemukiman yang berkelanjutan, Iya. lalu penanganan perubahan iklim yang kita rasakan sekarang ini, Betul Ibu. lalu tentang ekosistem laut, Iya. ekosistem darat. Nah, kalau kita lihat dari PBB mencanangkan salah satu program PKB hingga tahun 2030. Iya. Karena kalau saya lihat-lihat baca dari media massa banyak, internet termasuk jurnal-jurnal, diprediksi kalau kita ini tidak punya komitmen menjaga bumi, diprediksi para ahli di tahun 2045 malah sudah ada yang prediksi bukan hanya terjadi banjir di mana-mana, tapi mungkin terjadi kelaparan karena lahan hijau sudah semakin berkurang, otomatis pangan juga akan semakin mahal. Sementara jumlah penduduk dunia makin tinggi. Nah, untuk canangan salah satu program PKB tahun 2030 yaitu tentang bagaimana lingkungan terutama bumi ini tetap aman dan lestari. Sebagai masyarakat global, nah kita kontribusinya menjaga bumi tetap lestari itu dimulai dari mana Pak? Apakah dari rumah, ataukah dari sekolah, atau dari mana menurut Pak Wahyu yang memang selama ini berkecimpung di dalam lingkungan Pak? Ya, jadi begini Bu, kebijakan itu kenapa ditetapkan? Untuk PBB berarti mengatur dunia. Ya betul, Ya. mengatur dunia. Kalau untuk Indonesia berarti mengatur satu negara. Betul.
betul. Kalau pemerintah daerah Batu mengatur warga Batu. Betul. Tetapi itu kan munculnya sebagai aturan. Aturan itu memiliki hukuman, ya. Nah, bagaimana biar itu terjadi? Tentunya semua itu harus dimulai dari pribadi kita masing-masing. Karena sebenarnya pribadi masing-masing itulah yang diatur diregulasi oleh pemerintah di atasnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah mari kita jadikan perilaku itu menjadi gaya hidup. Gaya itu sesuatu yang menarik, ya. Sekarang kalau ada modelnya gaya selfie, gaya apa gitu. Kemungkinan nanti saya prediksi gaya selfie-nya SMA 2 itu bisa gaya selfie sambil menanam. Jadi gaya selfie-nya sambil peduli lingkungan ya Pak ya? Betul, karena dia punya pasukannya sekian banyak, cukuplah untuk menggait citra di depan teman-temannya kan. Betul. Nanti jadi nggak masuk akal kalau mau selfie dengan membuang sampah sembarang, tidak akan ada. Jadi pasti dimulai dari diri dan itu jadi kebanggaan. Mohon maaf Ibu. Saya kalau di kawasan suatu wisata itu ada di Ngenep itu, ngambil sampah itu kebanggaan. Ya, iya. Okay. Oh iya, jadi itu menjadi kebanggaan gitu. Kadang-kadang kita melabeli diri kita, oh enggak pantas ngambil sampah, itu karena saya pelajar. Enggak pantas saya ngambil sampah karena ini guru. Itu akan hilang, justru kita bangga ketika melakukan perilaku itu, gitu loh Bu. Jadi enggak boleh merasa gengsi apa ya kalau lihat sampah. Kalau kesannya dulu kalau sampah itu identiknya sama pemulung sampah ya Pak ya. Saya revisi Bu, kalau ada kata gak boleh itu hubungannya dengan punishment, hukuman. Iya. Tapi ini keharusan. Keharusan gitu seharusnya. Maaf, seperti kalau Bu Sundari punya putra kecil, Ya. putra kecil itu bajunya kotor. Nah, kan keharusan kita karena cintanya pada anak. Betul. Bukan karena dihukum suami macam-macam kan? Iya. Karena kecintaan ya Pak ya. Karena Kalau kecintaan itu luar biasa kan, maksudnya dari hati yang paling dalam ya Pak dari ya. hati. Iya. Karena yang menggerakkan kita itu hati. Betul. Ya, gitu. Jadi itu yang harus muncul. Dan kami tidak mengatakan saudara akan dan bukan. Saya katakan saudara pasti gitu loh ya. Ya enggak mungkin toh Bu, 360 melakukan kebaikan kok satu mau enggak itu kan. Ya betul. Bukan gaya hidup nah. Iya. Iya, jadi dari rasa kebanggaan. Kebanggaan Bu. Tidak ada gengsi kalau kita misalkan entah siswa, entah guru. Iya. Mungkin dari level atas kepala sekolah juga Iya, sampai iya, ke iya. yang bawah. Ketika melihat sambil jalan kok ada sampah. Ya. Ya dengan kecintaan kita, Betul. mencintai lingkungan Ya, kita jadi ambil. awalnya memang bisa ketika kita itu dikenalkan dengan punishment hukuman itu bisa. Kenapa? Karena budaya itu dibentuk dari aturan juga. Jadi kalau saudara-saudara semua nanti kesempatan ke Singapura ya, di Singapura itu bau bersih nggak ada apa-apa. Tetapi kalau orang Singapura ke kita, ya ternyata budayanya campur gitu ya. Ya jadi artinya memang nggak apa-apa Bu, aturan tetapkan dulu dan aturan itu akan menjadi budaya nanti. Oke, Bapak, kita berapi-api dari tadi Pak. Iya, iya. Membicarakan saya sampai lupa Pak. Mungkin break dulu, monggo Pak, silakan diminum dulu airnya, monggo Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Pembincangan yang cukup hangat Pak Wahyu. Kalau tadi Pak Wahyu sudah menyampaikan tentang gaya hidup berkelanjutan yang harus kita mantapkan dengan rasa kebanggaan dan rasa cinta dari dalam hati yang paling dalam. Sehingga kita akan mencintai lingkungan dan terimplementasi dalam tindakan kita. Nah, mengenai komitmen menjaga bumi Pak, kan kita tidak pernah terlepas yang dari namanya sampah. Saya pun di rumah setiap hari memproduksi sampah. Betul. Nah, kalau saya melihat dari data yang disampaikan oleh sumber informasi pengolahan sampah nasional Pak, Ya. ternyata sampah yang paling banyak itu adalah jenis sampah sisa makanan Pak. Hampir mencapai 40,4%. Sementara sampah-sampah yang lain tidak terlalu tinggi.
Misalkan saja untuk plastik dan logam sekitar 17,4%. Lalu untuk kertas dan karton itu hanya 11,1%. Malah tadi saya melihat di berita untuk kertas saja Indonesia dari sampah masih ngimpor dari luar negeri. Terus komposisi sampah berdasarkan sumber, Pak. Ternyata yang paling tinggi itu yang menyumbang adalah rumah tangga. Rumah tangga sekitar 40,9%. Sementara untuk perkantoran itu hanya sekitar 8,2%, Pak. Nah, mungkin Pak Wahyu dengan pengalaman Pak Wahyu yang cukup banyak selama ini, kira-kira dengan data yang ada dari sistem informasi pengolahan sampah nasional ini bagaimana, Pak? Baik Bu Sundari dan juga para mahasiswa, ini perlu dipikirkan ya, lalu betul-betul dirasakan. Jangan marah kalau kami sebut bahwa manusia itu penghasil sampah. Sampah itu ada yang tidak kita sadari dan ternyata jumlahnya besar, yaitu sampah sisa makanan. Coba sekarang enggak usah dijawab, tapi diiyakan dalam pikiran ya atau tidak. Kita sering membeli makanan yang akhirnya tidak kita makan. Pernah kan itu? Kita sering mengambil makanan dan tidak kita habiskan. Kita sering menyiapkan pesta dengan makanan berlebih, Bu, tetapi itu tidak habis. Ingat, itu semuanya adalah sampah kita. Dan sampah ini besar, Bu. 176.000 ton di Indonesia itu sampah makanan. Ingat, bukan bahan makan ya, sampah makanan. Sisa bahan makanan atau bukan? Sisa, Bu, tapi yang sudah dimasak. Oh, yang sudah dimasak. Kalau ya, Pak, sisa ya? mungkin tidak apa-apa Iya. ya. Nah, jadi sebenarnya itu. Terus yang sering terjadi lagi, kita tidak pernah memilah sampah. Ada yang memilah, tapi tidak benar. Contoh, Bu, makan dibungkus, Betul. hanya sisa sedikit, Betul. jadikan satu di sampah anorganik. Jadi disatukan buang Jadi sampahnya, disatukan. nggak dipilah dulu ya, Pak Nah, ya. harus disadari, Bu, yang membuat bau itu adalah sampah organik. Jadi kalau kita di tumpuan sampah plastik berapapun nggak akan berbau. Yang berbau itu adalah sampah organik. Makanya apa? Kenapa? Karena dia mengalami pembusukan, proses oleh bakteri mengeluarkan amonia. Jadi caranya apa, Bu? Satu, budayakan, Bu ya. Kalau makan kita itu ngambil secukupnya. Oh, jadi kalau makan secukupnya biar nggak Betul, Bu. membuang sisanya itu ya, Pak ya. Betul, dan kita harus bayangkan sekian persen orang kelebihan, sekian persen orang kelaparan. Masih ada yang Kita harus kekurangan ingat, ya, Bu. sulit makan. Betul. Terus kalau memang tidak suka ya jangan membeli berlebih. Iya, Setelah itu juga harus dipisahkan. betul. Misahkannya gini, Bu, yang organik nanti Betul, bisa betul. kita ceritakan ada manfaatnya. Betul. Sekarang bayangkan yang anorganik. Kalau kita pisahkan, maka teman-teman kita yang memilih sampah, memilah itu ya, itu akan lebih sehat, Bu. Jadi mohon maaf dia tidak ngorek-ngorek sampah yang begitu gitu ya. Untuk yang petugas kebersihannya ya, Pak ya. Betul, dan kalau kami boleh mencontohkan di Jepang, Bu, Iya. itu ada kebiasaan gini, barang yang tidak dipakai itu tidak numpuk di rumah, maka rumahnya nggak lebar-lebar di sana. Bu. Betul, rumahnya minimalis ya di Betul. negara maju itu. Tapi ada hari tertentu mengumpulkan sampah yang tidak Betul, terpakai. betul. Jadi mau cari rongsokan TV hari apa gitu, Bu ya. Jadi sudah teratur seperti itu. Nah, apakah kita terus tidak mulai sekarang? Pertanyaan saya. Betul. Apakah saudara tidak ingin menjadi pemimpin di masa depan? Betul. Jangan frustasi sekarang gitu ya. Nanti saya yakin semua akan jadi pemimpin di masa depan. Yang konsep itu kalau sudah jadi budaya akan bisa membuat hidup kita lebih nyaman. Iya. Berarti jadi budaya dulu ya, Pak ya. Betul Ibu, jadi Oke. budaya. Nah, tadi mengenai sampah ya, Pak ya. Kan tadi Pak Wahyu menyampaikan bahwa sampah itu seharusnya sebelum dibuang itu kan dipilah-pilah. Betul Ibu. Saya membaca ada regulasi dari pemerintah Betul. dalam bentuk peraturan presiden. Iya. Saya lupa tahun berapanya, Iya, iya, tapi yang tahunnya jelas saya baca. mengenai 3R, Pak. Ya, reduce itu ya Bu Ya, ya. Iya. reduce, reuse, Ya. dan recycle. Betul. Menurut Pak Wahyu yang selama ini berkecimpung mengenai
lingkungan sampai pengolahan sampah. Kalau tadi kita sudah memilah-milah, sebetulnya Pak dari 3R itu yang lebih dulu dilakukan apa? Apakah recycle? Karena kalau dulu itu kalau kesannya sebelum, mohon maaf sebelum kurikulum ini, Ya. ada pernah mungkin di beberapa pembelajaran, mapel misalkan di prakarya, ada memang untuk pendaur ulangan sampah menjadi barang yang bisa digunakan kembali atau misalkan recycle dan sebagainya. Nah kalau dilihat dari regulasi pemerintah tadi, sebetulnya untuk pengolahan sampah itu yang lebih tepat itu apakah reduce dulu, apakah recycle, mana menurut Pak Wahyu? Ya. Menurut saya itu sebenarnya 3 tapi nomornya kalau bisa 1 semua. Oh gitu. Iya, jadi 3 tapi semuanya menjadi prioritas kalau bisa yang nomornya utama 1 ya. semua gitu. Oke Cuma Pak. karena tidak bisa menyebut 1 itu dengan tidak urutan, akhirnya dibuat urut. Artinya begini Bu, kapan kita mulai ya kapan kita ketemu sampah itu. Iya. Manakala itu ketemu sampah kita gunakan ulang, kita gunakan ulang. Waktu kita mau menggunakan sampah yang dipakai berulang dengan tas-tas model sekarang yang bisa itu Bu ya, yang Betul, itu ya. kita pakai. Jadi 3 hal itu sebenarnya kalau dinomori karena kita nyebut 3. Sebenarnya 1 semua itu nomornya Bu. 3 tapi semuanya menjadi prioritas nomor 1 ya Pak ya. Sebenarnya Tergantung gitu. kita lihat sampahnya ya Pak ya. Betul, dan tidak ada urutan gitu ya Bu. Itu sebuah keterpaduan itu. Ya. Oke Pak, saya ingin mendengarkan pengalaman Pak Wahyu mengenai pengolahan sampah. Tadi menurut Pak Wahyu kan sampah dipilah ya Pak ya. Dari betul, organik dan ada sampah organik dan anorganik Betul, sebelum Ibu, kita ya. buang ke tempat sampah. Betul ya. Nah dari sampah organik nih saya minta Pak Wahyu untuk sharing, membagikan resep-resep mungkin ya. Ya. Dari sampah-sampah tadi yang katanya 40% sisa makanan Pak ya. Sisa makanan Sayuran itu. dan lain sebagainya. Dan itu kandungan kalau sudah tumbuhan kan hara namanya ya. Iya betul, Kandungan zat hara. haranya tinggi. Zat haranya tinggi dan bagus Betul, untuk tanaman. ya. Nah kira-kira Pak, untuk mengolah sampah organik itu, pengalaman Pak Wahyu mungkin bisa membagi dengan guru-guru di sini, Ya. juga dengan siswa, itu dalam bentuk apa Pak? Ya itu. Dan teknisnya bagaimana? Mungkin jenengan bisa Jadi jelas membagi. ya Bu, dari awal memang kita membiasakan punya tempat sampah itu 2. Yang satu itu yang anorganik, yang satu organik. Ingat, yang anorganik yang kita buang, sampah kita mungkin berkah bagi orang lain Bu. Jadi kalau itu kita sudah pisahkan, yang mau ngambil botolnya apa, monggo itu sudah selesai Ibu ya. Betul. Karena memang yang bisa kita lakukan Ibu, itu adalah menggunakan untuk bentuk. Ada sekarang mode-mode pakai itu ya, pakaian dari sisa-sisa apa gitu ya, Betul. itu juga bagus. Nah, sekarang bagaimana yang organiknya? Ada. Satu masalah itu kenapa tidak mau mengelola, itu bau Bu. Muncul bau ya Pak ya, Muncul karena bau. terjadi proses pembusukan ya Pak ya. Tetapi bau itu adalah proses alamiah. Betul. Karena bakteri menguraikan zat-zatnya biar jadi hara. Saya yakin kan siswa tahu ya yang diserap itu hara kan gitu ya, bukan vitaminnya gitu. Nah, agar proses itu berlangsung Ibu, namanya metode takakura. Metode apa Pak? Takakura. Takakura. Apa Iya. itu Pak metode Jadi takakura begini, itu? besok akan kami share ke perwakilan siswa, akan kami diklat, Iya. biar nanti ke share yang lain. Ketika ada sampah itu Ibu, sampah setelah itu ditutup dengan tanah. Sampah Ditutup dengan itu tanah. terutama sampah organik ya Pak Wahyu ya? Sampah organik tentunya. Ya, Bu. ditutup dengan Kita tanah. tutup dengan sampah, tanah. Satu, mengurangi bau. Dan kedua, tanah itu punya ribuan bakteri, bahkan mungkin jutaan Bu, yang akan menguraikan sampah. Menguraikan sampah organik Ya. tadi ya Pak ya? Baunya diserap oleh tanah tadi. Oh jadi nggak bau tuh karena diserap oleh tanah, Tanah tadi ya? itu, Bu. Oke Pak, Setelah itu tambahkan lagi. ditambah Suatu lagi. saat gitu Bu ya. Iya. Berikutnya tutup tanah terus, sudah. Setelah itu disimpan, beberapa waktu akan jadi pupuk organik. Gitu ya Pak ya? Nah, pupuk organik itu Ibu, itu bisa kita gunakan. Dulu Bu Sundari pernah ada istilah warung hidup gitu ya. Iya, warung Jadi hidup. rumah tangga menanam tanaman sayur macam-macam untuk kebutuhan Sama dirinya. obat-obatan juga Betul. ya. Makanya nanti siswa kami latih Ibu Oke, untuk terima menggunakan kasih, Pak, pupuk sebelumnya. itu ya menjadi menanam tumbuhan organik. Kami pilih Lombok besok gitu rencananya. Iya. Ya. Itu Pak, saya baca juga Pak ya. Iya. Sekarang kan ada
pupuk tuh bisa, kalau yang tadi Pak Wahyu sampaikan sepertinya mungkin semacam kompos ya Pak ya? Ya, kompos betul. Kompos. Nah, betul. mungkin Pak Wahyu bisa berbagi pengalaman juga. Iya. Sekarang kan lagi tren mengenai ekoenzim ya Pak ya? Iya Ibu. Ternyata dari sisa sayuran, tanaman itu ternyata bisa juga menjadi pupuk cair yang juga sangat luar biasa kegunaannya. Betul, Mungkin Ibu. Pak Wahyu bisa membagi pengalaman karena mungkin sehari-hari juga Ya, mempraktekkan di rumah ya Pak ya? Ya, betul, Ada laboratoriumnya di rumah ya Pak ya? Iya, iya. Jadi sebenarnya tidak beda sedikit Bu ya antara pupuk cair dengan ekoenzim Ya. agak beda. Karena kalau pupuk nanti aplikasinya kepada tanaman. Betul. Ya, sehingga higienis dan sebagainya tidak terlalu diperhatikan. Nah, sisa-sisa itu bisa kita rendam dan tentunya dengan E4 dan lain Betul. sebagainya. Ya, Nah, itu cairannya itu bisa kita pisahkan, betul. digunakan untuk pupuk tanaman. Untungnya apa? Karena cairan itu bisa disemprotkan lewat daun. Jadi ternyata pupuk itu efektif kalau kita semprotkan lewat daun. Oh jadi lebih efektif lewat daun daripada Beberapa lewat tanah iya, ya Pak ya? ketika ada gangguan di perakarannya. Oh, iya. Itu. Tetapi kalau untuk enzim memang itu dibuat khusus, higienis, dan itu bisa digunakan beberapa orang nyebutnya dengan pengobatan. Ada yang kalau itu bisa direndamkan di kaki itu bisa mengeluarkan racun. Tetapi itu memang harus kita pilih Bu ya untuk enzim ya. Tidak bisa beberapa sampah yang sembarangan. Harus kita seleksi sejak awal. Itu biasanya Pak seleksi untuk dari kan sudah kita pilah Ya, sampah organik sama anorganik tadi. betul. Apakah bisa semua sampah organik itu kita pakai ataukah yang mempunyai spesifik tertentu yang bisa dijadikan misalkan pupuk cair tadi? kalau pupuk cair semua bisa Bu. Oh semua bisa Pak? Iya, karena prinsipnya kan kita mengembalikan unsur hara yang ada di dalam materi itu ke tanah kan gitu ya, iya. ke cairan tadi. Iya. Tetapi kalau enzim memang biasanya khusus sayur dan buah Bu ya. Oh sayur dan Iya, buah. karena Apakah kandungan- semua sayur Pak? Enggak juga? Kami sebut sayur berarti yang biasa dikonsumsi. Jadi Oh, yang biasa artinya dikonsumsi. mereka kan punya padanan vitamin yang Iya, sama. iya, ya. iya. Itu Bu Sundari ya. Gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Pengalaman dari Pak Wahyu bisa kita perhatikan. Mungkin nanti dilanjutkan lagi Pak pembincangan kita yang semakin hangat ini. Perbincangan kita tadi sangat hangat sekali ya Pak ya. Gak kerasa waktu hampir 1 jam kurang ini Pak. Betul, betul. Terima kasih juga kepada anak-anak Audam. Sampai siang ini masih mengikuti talkshow ini dengan semangat ya anak-anak. Ini balik lagi ke tadi Pak. Setelah saya dan Pak Wahyu berbicara cukup banyak. Terutama Bapak sebagai narasumber yang luar biasa. Tadi kan utamanya siswa Audam ini adalah generasi muda yang nantinya akan mengadakan perubahan ya sebagai agen-agen terhadap lingkungan ya Pak ya. Iya. Nah tadi kalau kita lihat tidak hanya sekedar menyentuh knowledge-nya saja, tapi behavior dari dasar hati yang paling dalam Pak ya. Nah agar siswa-siswa Audam ini dapat jadi agen-agen perubahan lingkungan itu menurut Bapak komitmen apa yang harus dilaksanakan hubungannya dengan gaya hidup berkelanjutan untuk menjaga bumi agar bumi itu kecil kerusakannya itu Pak. Terima kasih Bu Sundari dan para siswa. Di dalam lingkungan itu ada istilah ecolocating globally Bu. Jadi artinya lakukan sekecil apapun di sekitarmu yang akan membentuk perubahan di tingkat dunia. Lakukan Sekecil apapun di secara, sekitar ya, lokal kita. Ya. Yang tapi kita berpikirnya tetap kerangka dunia. Tapi dengan sekecil itu sudah kontribusi terhadap global Betul, dunia ya Pak. pikiran Wahyu. kita untuk ke sana. Betul. Jadi artinya begini para siswa, mohon maaf. Jadi nanti kan jadi mahasiswa ya. Iya Jadi betul Pak. Sekarang siswa dulu nanti bentar lagi mahasiswa Pak. cita-cita itu kalau kuat kan jadi terucap terus. ya. Betul betul. Jadi para siswa bahwa harus kita sadari Bu. Kalau secara tadi yang saya sampaikan, kita itu kan perlu berterima kasih ke alam itu pasti. Bu, Perlu ya. berterima kasih kepada Betul. alam ya. Dan juga secara tuntunan kita itu kan pemimpin di muka bumi. Betul. Itu landasan filosofi dari hati kita.
Tetapi manakala sekolah sudah memberikan peraturan, merupakan sebuah suasana gitu ya, akhirnya kan nanti akan tercipta budaya. Jadi sekolah menciptakan melalui Ya, peraturan dan juga itu memberi pasti, peluang kan, ya Pak ya. Pasti itu. Dan budaya itu nanti bisa kita ukur sendiri Bu. Betul. Budaya itu pengendalinya kan diri. Contoh, teman ini punya teman khusus. Apakah mungkin di depan temannya itu dia membuang sampah? Enggak mungkin kan Bu? Teman yang spesial ya Pak ya. Betul. Menjaga betul ya hal-hal yang Nah. baik yang dilakukan ya Pak. Betul, karena itu budaya. Jadi Jadi budaya. nanti ketika ada kita menganggap semua teman ini kan bukan kompetisi, ini kan sahabat semua. Betul. Kalau tidak percaya begini, teman-teman sekarang mau foto temannya, maka 10 tahun kemudian akan jadi sebuah kerinduan. Jadi artinya begitu, bahwa ini semua adalah teman. Nah, kalau saling teman sudah terbentuk itu, akhirnya terbentuk budaya, dan itu pasti Bu. Itu, jadi mulailah dari diri kata masing-masing, sampah yang ada itu kita ambil, kita tempatkan tersendirinya, nanti yang buang pasti sekolah, lalu kita juga berlatih membuat budidaya tanaman organik itu. Oke. Jadi komitmennya melakukan dari hal yang kecil ya Pak. Itu kontribusinya ke dunia global. Akhirnya, Bu. Dan Dari dasar tanaman hati. organik itu kan kelihatannya sederhana Bu ya. Iya. Nanti saudara-saudara itu kami beri polybag. Jadi tidak usah khawatir, polybagnya kami beri Bu. Aduh terima kasih Pak. Ya. Tepuk tangan anak-anak. Dapat ilmunya gratis, polybagnya diberi juga Pak ya. Karena Terima kasih. saya tingkatkan lagi. Bu. Waduh luar biasa Bibit Pak Wahyu. lomboknya saya belikan. Iya. Apa tujuan Bu? Ini gaya hidup berkelanjutan. Kalau setiap siswa itu membelinya satu-satu dengan angkutan macam jatuhnya mahal. Tapi kalau kita beli rombongan jatuhnya murah. Itu Murah. konsep yang kita lakukan mulai saya Ibu. Oke. Itu. Nah, nanti kami harapkan saudara-saudara itu menanam sederhana saja lombok. Ya lombok itu. Nanti Ibu pasti senang. Kenapa? Butuhnya sedikit memang. Ya. Katakanlah 5. Tapi mungkinkah kita ke pasar hanya beli lombok? Akhirnya akan transportasi Bu. Mahal lagi ketemunya. Terus kalau umpamanya enggak, akhirnya nyuruh anaknya. Tapi kalau sudah ada kan biasa. Saya cerita ini kebetulan Ibu, perilaku istri saya, tapi jangan disampaikan ya. Oh enggak Pak, enggak, Nah, enggak. itu rahasia kita Ya, ya. betul-betul. Ini rahasia ibu-ibu dan istri itu gitu loh. Tenang Pak, enggak akan saya ceritakan Pak. Ya dan juga saya kan juga tidak tahu sekarang istri saya di mana. Iya, nggak tahu, karena Pak. Kalau sudah keluar sudah ada semuanya. Tapi artinya itu perilaku ibu-ibu. Oh perilaku ibu-ibu umumnya Betul. sama ya Pak ya? Iya Bu, contoh mau beli lombok 5. Iya. Oke lah, katakanlah jalan kaki. Tapi mungkin nggak keluar tanpa bedaan. Oh iya Berapa ya. harga bedak? Harga bedak berapa ya? Betul. Jadi sampai ke sana konsep gaya hidup sebenarnya itu. Berarti- Artinya kita melakukan kebaikan pasti alam akan membalas kebaikan. Itu Oke, harus sampai. coba Poinnya anak-anak di ya, situ, Ibu. tepuk tangan ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan terhadap alam, alam akan memberi kebaikan juga ya Pak ya. Oke Pak, tadi kayaknya Bapak sudah menjanjikan ke saya Pak ya, Iya. untuk membagi sesuatu yang bisa menguatkan komitmen saya sebagai guru, juga siswa untuk menjaga bumi. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Pak, monggo. Gitu. Oke. Jadi para mahasiswa dan kita semua, kadang-kadang kita melihat sebuah kawasan itu bersih, Bu ya. Kawasan itu indah. Lalu kita bayangkan, oh ini gaya hidupnya bagus. Ternyata enggak mesti, Bu. Oh tidak Tidak. mestinya ya Pak ya. Ya, jadi kalau saudara ke perumahan-perumahan yang bersih, belum mesti penghuninya punya gaya hidup seperti itu. Itu yang jadi masalah gitu loh. Nah, saya akan tampilkan sebuah video, mohon diperhatikan dan nama, tempat, waktu itu tidak ada kesamaan dengan kita. Fiksi belaka. Oh fiksi ya Pak ya. Kalau ada sama itu hanya tidak Kebetulan saja sengaja, ya, Pak, ya. Betul. Jadi saya gambarkan sebuah kawasan yang begitu indah. Terus saya pasang di situ Bu, ada kamera video, itu 1 jam. Saya letakkan sampah di situ. Diambil apa enggak? Gak akan diambil ya kalau ada sampahnya itu. Nah ya, kira-kira diambil apa enggak? Kita lihat saja videonya. Kita lihat coba. dulu ya Coba kita videonya lihat ya. videonya, Ah, membuat Kawasan penasaran ya anak-anak ya. Kita saksikan videonya ya anak-anak ya semuanya ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saeng-saengke ya mesti kalah. Tak oya aku
alam butuh aksi nyata. Hanya ada kamu. Itu kawasan yang tidak pernah saya kenal dan gambar itu tadi bukan Pak Anto. Ya, itu bintang film ya, jadi semua fiksi belaka. Sekolahnya saya juga tidak pernah kenal. Dan yang berbicara terakhir beliau tadi mengajak, ayo semua kita lakukan kebersihan. Tapi itu saya juga nggak kenal Bu, karena itu aktor film saja. Gitu Oh gitu Pak? Ya. Tapi kok kayaknya tadi saya kenal lingkungannya Pak. Kenapa? Kenal lingkungannya. Ya anak-anak kenal ya? Oh, kenal lingkungannya, nggak jauh dengan kita-kita ini Pak, setiap hari. Kira-kira, ya Ibu, terima kasih. Ya, perbincangan kita luar biasa dengan Pak Wahyu. Beri aplaus untuk Pak Wahyu anak-anak. Terima kasih Pak Wahyu atas berkenannya jenengan memberikan ilmu yang luar biasa dan juga action-actionnya mengenai lingkungan dan juga pengolahan sampah. Kayaknya kurang seru Pak kalau tidak ada pertanyaan dari siswa atau nanti kita juga buat pertanyaan dari Pak Wahyu sendiri. Silakan Ibu. Oke, untuk sesi pertama, halo anak-anak, masih semangat ya? Oke, untuk sesi pertama, kayaknya lebih baik dari siswa dulu Pak. Oke, sesi pertama saya berikan untuk 3 orang siswa memberikan pertanyaan. Ayo dari kelas mulai 10.1 sampai dengan 10.10. Yang depan. Saya nggak usah. Oh yang dipilih. Oke yang depan dulu siapa namanya? Berdiri aja Mbak. Oke atas nama siapa dari kelas berapa ya? Perkenalkan nama saya Revana Elsa Putri dari kelas 10.3. Dari 10? 10.3. 10.3. Ya, saya mau bertanya, ini kan materinya memicu kepada global warming atau pemanasan global. Jadi dari sampah rumah tangga atau sampah organik, habis gitu penggunaan bahan bakar fosil itu. Mohon maaf dibuka dulu aja maskernya. Itu yang pertama kali harus dikurangi itu dari apa dulu ya? Dari sampah rumah tangga, terus sampah organik atau penggunaan bahan bakar fosil itu yang paling pertama harus dikurangi itu apa dulu? Oke pertanyaannya intinya Pak dari 10.3 ini, dari sampah organik itu apa yang harus dikurangi dulu Pak? Iya organik dan anorganik ini. Iya. Sudah. Pertanyaan yang kedua, oke yang tengah silakan berdiri. Yang perempuan, nah itu sebutkan nama dan kelas. Namanya siapa ya? Silakan. Perkenalkan nama saya Vanessa Octaviani Lidan dari kelas... Saya ulangi namanya? Vanessa dari kelas 10-6. Yang mau saya tanyakan kali ini tuh kan dari tadi pembahasannya tentang sampah ya. Nah kenapa sampah terus menjadi masalah utama dari dulu sampai sekarang? Terima kasih. Oke pertanyaan dari Vanessa tadi 10.6, kenapa sampah menjadi masalah utama dari dulu sampai sekarang? Oke satu lagi. Saya ulangi lagi ke bawah dulu, Pak cepat-cepat. Ya yang pojok, ya. Ya kamu tadi yang barusannya, ya. Tolong sebutkan nama dan juga kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zula Al-Kafi dari 10.5. Izin bertanya, menurut Bapak, apakah pengurangan sampah dan pengurangan penggunaan Halo, Bapak? sebentar, mohon maaf. Agak pelan-pelan biar Bu Sundari sama Pak Wahyu bisa mendengarkan. Ya, mohon Tenang maaf. saja. Ayo diulangi, mohon maaf. Menurut Bapak, apakah pengurangan sampah dan pengurangan penggunaan bahan bakar saja bisa mengurangi pemanasan global? Sekian, terima kasih. Oke, saya ulangi ya, intinya. Tadi dari kelas 10 berapa yang barusan? 10.5, mohon maaf Bu Sundari nggak mengajar ya, tapi luar biasa kalian sudah luar biasa memberikan pertanyaan. Yang tadi Pak Wahyu ternyata dari yang 10.5 tadi menyatakan begini, apakah pengurangan sampah dan penggunaan BBM itu dapat mengurangi dampak pemanasan global Pak? Ya, saya persilakan Pak Wahyu untuk. Baik, terima kasih para mahasiswa yang saya banggakan gitu. Pak, Ya, ini Bu. siswa loh Pak. Karena ngukur perhatian orang itu dari pertanyaan. Dari pertanyaan ya Pak Iya, ya? Bu. Oh siswa tapi pertanyaannya rasa mahasiswa gitu ya Betul Pak? Bu. Oh. Kalau kita pulang itu pasti Bapak Ibu nanya, gimana kabarmu hari ini? Iya. Itu berarti perhatian gitu loh. Oh gitu ya Pak Jadi ya? kalau saya ditanya berarti diperhatikan, itu luar biasa. Luar biasa Tepuk ya tangan Pak. untuk kita Terima semuanya. kasih anak-anak, perhatian kalian luar biasa. Kan enggak mungkin Bu orang tidur bangun-bangun bertanya kan enggak mungkin. Betul, jadi nggak tidur ya Pak ya? Betul, jelas Bu. Sekarang pertanyaannya, Pak kalau didahulukan saya mendahulukan yang organik atau mengurangi yang anorganik. Kita jangan biasa mengurutkan sesuatu masalah yang kadang datangnya enggak sama Bu. Betul. Itu sama dengan begini, Pak saya itu makan dulu atau minum dulu. Nah bisa saja nanti makan dulu, minum dulu kapan yang ditemui. Contoh kalau sekarang saya kan enggak mungkin makan dulu Bu, karena adanya minum kan Bu. Minum Iya, tok ya? berarti saya minum dulu. Lihat kan. situasi berarti ya Pak ya? Jadi artinya Anda harus punya kebiasaan kapan ketemu masalah itu harus diselesaikan, jangan ditunda. Kapan ketemunya? Apakah sampah organik? Apaan organik gitu mungkin ya Pak? Termasuk juga kita belajar itu jangan pernah nunda Bu. Jadi jangan ditunda-tunda ya Betul. Pak ya? Menunda itu seperti kerikil kecil yang dibiarkan. Kita bisa jatuh karena kerikil itu. Jadi kalau ada tugas sekolah kok ditunda sekarang, besok tambah lagi. Karena nanti ada lagi, sampah pun demikian ya Pak? Sampah besok pun ada lagi, demikian. besok ada lagi ya? Jangan pernah membiasakan begitu, gitu ya. Berikutnya, kenapa masalah sampah kok terus begini? Gampang permasalahannya Bu, yaitu produksi sampah kita makin meningkat, kesadaran pengelolaannya makin menurun. Itu yang terjadi. Jadi produksi sampah Makin meningkat, meningkat. tapi kesadaran menurun. Betul. Sehingga menjadi masalah terus menerus. Betul Bu, dulu zaman purba itu enggak ada masalah sampah Bu. Oh, masa purba tidak ada masalah sampah ya Pak ya? Manusia purba itu seperti, mohon maaf, perilakunya masih seperti hewan. Dia hanya makan secukupnya. Makan secukupnya, tidak seperti sekarang ini ya Pak ya? Ada kulkas macam-macam kan. Iya betul. Dan tidak perlu dibungkus juga. Oh. Jadi tidak ada sampah. Berarti kehidupan modern juga mempengaruhi ya Pak ya? Sangat Bu, terutama setelah revolusi industri semua berubah. Semua berubah, oke. Baik, pada pertanyaan ketiga, apakah sampah dan mengurangi BBM akan mengurangi global warming? Pasti Bu. Jadi global warming itu kan karena akibat pembakaran bahan bakar fosil itu ya, memberikan gas CO2 akhirnya menumpuk. Termasuk sampah, selain CO2 dia mengeluarkan juga amonia. Betul. Yang itu akan menjadi bahan yang bisa memperangkap. Jadi artinya harusnya cahaya itu ada yang sedikit mantul diambil semuanya. Ya, sinar matahari terperangkap oleh gas. Ya, betul. Gitu. Jadi itu sebenarnya Bu. Sebenarnya intinya mudah sederhana saja ya Pak ya? Sesuatu yang sederhana tetapi karena berkaitan orang banyak makanya agak perlu kita sulit. gaya hidup berkelanjutan agar disepakati. Apalagi Bu, kami ingatkan para siswa, Anda itu 360 siswa terbesar Bu di Jonrejo. Dan itu sudah mewarnai Batu. Kalau jadi dan mau melakukan, maka sekolah ini pasti akan jadi contoh. Jadi contoh ya anak-anak, siap Betul. ya? Oke anak-anak, tepuk tangan. Ya. Dan gampangnya gini Bu, ketika kita sebuah kawasan yang jadi contoh, maka kita pun jadi akan baik.
nanti kalau ditanya, alumni mana? SMA 2. Oh yang ngelola sampah itu ya, harga diri kita naik juga. Dan bangga ya Pak ya? Betul, tidak ada alasan tidak untuk memulai. Oke anak-anak, sesi pertama sudah cukup 3 pertanyaan. Mungkin saya juga ingin Pak Wahyu memberikan pertanyaan. Mungkin ada siswa juga yang bukan berkenan ya, pasti mau menjawabnya. Karena kalau bisa menjawab, wah saya bangga nih sebagai SMA 2 nih ya. Oke Pak, mungkin Pak Wahyu menyiapkan berapa pertanyaan Pak? Satu saja. Oh satu aja? Satu saja. Berarti spesial nanti anak yang bisa menjawab luar biasa. Monggo Pak, dipersilakan. Baik saudara-saudara, kalau saya tanya apa berarti saya tanya pengetahuan. Google sudah banyak sekali. Betul Pak. Iya kan Bu ya? Tanya Mbak Google udah Oh iya sudah, banyak. sekarang cari pasti ada jawabannya. Saya akan bertanya dan harus ada komitmen Bu. Ya, dan akan kita buktikan di akhir proyek nanti. 3 bulan kan Bu ya? Iya. Jadi apa yang Anda sampaikan ini nanti jawabannya akan kami catat dan mohon nanti dibantu untuk melihat perilakunya selama proyek dan jangan khawatir Bu, saya sedang senang sekarang Bu. Kami siapkan hadiah. Luar biasa, terima kasih Pak Wahyu. Dikasih pertanyaan tapi hadiahnya luar biasa. Ya. Tapi yang jelas satu, Ya. diungkapkan sekarang. Diungkapkan sekarang. Dilakukan selama proyek. Dilakukan selama proyek. Terakhir nanti dipanggil kalau memang bagus. Betul. Kami beri hadiah. Luar biasa. Terima kasih Pak Wahyu. Monggo Pak. Pertanyaannya. Pertanyaan apa Pak? Silakan yang mau maju tapi memang satu saja. Kenapa Pak kok satu? Gaya hidup berkelanjutan itu tidak boleh boros. Nah kan, dan boros itu temannya setan. Oh iya betul Saya Pak. tidak ingin Bu Sundari jadi setan gitu ya. Jadi saya nggak mau boros. Pertanyaannya adalah, siapa yang bersedia berkomitmen melakukan gaya hidup berkelanjutan dan kita angkat sebagai duta? Ayo, Nah, siapa? Ya, duta, silakan dipilih kalau gitu. Kayaknya tadi yang duluan akan sana berlaku ya. selama gaya hidup berkelanjutan. Silakan maju akan kami Yang tanya. duluan sana yang pakai jam tangan, iya betul Mbak tadi. Yang duluan. Ini yang tadi berkacamata, tadi duluan. Nah. Pertanyaannya Pak diulangi. Saya akan bertanya. Nanti biar Ya, tetap di perkenalkan situ. diri ya, dibuka dulu mohon maaf maskernya biar jelas nama dan kelasnya. Ya. Sudah Pak? Cek. Ya. Perkenalkan nama saya Ocha Safira dari kelas 10-7. Saya akan bersedia. Ya. Terima kasih. Saya akan bersedia menjalankan komitmen Ya. selama proyek. Oke. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah untuk Safitri dari kelas. Terima kasih Mbak, ya Anda sudah mau jadi duta. Tapi kadang saya itu sering tidak percaya dengan janji. Wah, Jadi Pak harus Wahyunya ditanya. belum percaya. Iya Ibu ya. Gimana nih komitmennya biar bisa dipercaya Ya, Pak Wahyu? Pertanyaan saya. Jadi Anda ini nanti selama proses berjalan akan diamati oleh guru. Untuk dinobatkan terakhir nanti jadi duta gaya hidup berkelanjutan. Tidak usah khawatir, hadiahnya kami akan sediakan. Ya, karena saya senang gitu loh Bu. Orang senang itu apapun diberikan. Oh iya, terima Nah, gitu kasih ya. Pak Wahyu. Oke, dan mohon dicatat nanti kalau lulus akan ada hadiahnya. Pasti. Berarti selama 3 bulan ke depan ini Pak? Iya dan nanti bisa lanjut juga. Oh lanjut lagi, Oke, namanya jadi juga gaya hidup pertanyaan berkelanjutan begini. ya Pak ya. Kenapa Anda bersedia menjadi duta? Karena saya merasa sanggup dan bisa untuk menjalani selama proyek ini dan saya akan membuktikannya sebisa saya. Oke, tidak ada masalah berapapun yang Anda lakukan karena Tuhan tidak pernah memaksakan kemampuan individu masing-masing. Yang penting komitmen. Pertanyaannya, apa yang segera Anda lakukan setelah keluar ruangan ini? Saya akan lebih menjaga lingkungan seperti video tadi kan
itu sampahnya nggak ada yang peduli. Nah, selanjutnya saya akan membuang sampah itu di tempatnya dan lebih peka lagi terhadap lingkungan di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Sekarang pertanyaan saya. Kita sedang sepakat hari ini ya untuk melakukan kegiatan GHB ini selama 3 bulan. Pasti capek. Dalam 3 bulan itu apa yang akan Anda lakukan? Tetap semangat dalam menjalani proyek itu. Oke. Sebenarnya ketika kita memberikan sertifikat itu bukan berhentilah kalian berprestasi, tetapi dorongan untuk berjalan. Apa yang Anda lakukan setelah program BGHB ini selesai? Saya akan tetap menjalankan kegiatan dalam proyek itu seperti kan tentang sampah. Saya nggak akan melakukan aktivitas baik saya dalam proyek aja, jadi akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Seperti itu. Baik, sumber air itu tidak banyak, tetapi mampu menghidupi kehidupan di muka bumi. Duta itu tidak harus banyak, bisa 1 orang seperti Anda. Apa yang Anda akan lakukan selama jadi duta ini? Saya akan berusaha dan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Dan saya langsung percaya. Saya tidak perlu menyumpah. Kenapa? Orang yang bisa percaya orang lain adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi Bapak percaya Pak ya? Bisa jadi duta ya? Mirip-mirip dengan itu. Karena saya selalu dipercaya, maka saya yakin nah ini bisa dipercaya. Mari kita lakukan bersama Bu, kita dampingi bersama untuk menggerakkan semua dan jadi budaya. Terima kasih Mbak. Beri aplaus ya untuk Pak Wahyu dan juga untuk temanmu. Nah. Oke Pak, tadi sudah luar biasa Pak, pertanyaannya luar biasa. Kesediaannya sampai ada berapa pertanyaan ya Pak ya? 1 saja sekarang terakhir Pak. Closing untuk talkshow hari ini dari Pak Wahyu untuk siswa dan juga untuk teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin hari ini kita sudah bersatu. Sudah bersatu ya Pak ya? Ya, kita semua sudah bersilaturahmi, kan gitu Bu ya. Siapa yang paling beruntung dalam silaturahmi itu adalah mereka yang memanfaatkannya. Ya, saya mohon closing statementnya begini, sekarang Anda tutup mata semuanya. Bayangkan. Anak-anak coba tutup mata, dengarkan apa yang diskusikan oleh ada Pak orang Wahyu. yang sekarang ini sedang di dekat Anda dan itu sangat Anda cintai. Siapapun dia. Lalu orang itu akan meminta sesuatu. Apakah Anda bersedia melakukannya? Pasti. Oke, bayangkan yang paling kau cinta itu adalah bumi yang memberikan banyak hal kepada Anda. Ya. Lalu sekarang bumi itu sedang meminta agar kalian semua mencintainya. Anda kesanggupkah itu? Sanggup nggak anak-anak? Sanggup. Oke, buka mata saudara, lihat sekeliling Anda apa yang perlu dibenahi mulai dari di kita dan untuk semuanya. Terima kasih atas kebersamaan. Oke, beri aplaus anak-anak. Terima kasih Pak Wahyu, luar biasa ya. Kita hampir 1 jam lebih Pak. Luar biasa pengalaman dari Bapak. Semoga tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa Bapak ke SMA 2 sambil bersilaturahmi juga membagi tidak hanya pengetahuan ya Pak ya, tapi behavior yang penting adalah perubahan sikap dan tingkah laku dan juga komitmen. Nah sebelum ini saya kembalikan lagi ke pembawa acara yaitu ke Pak Afid.
Luar biasa, beli plus sekali lagi anak-anak. Diskusi kita pada pagi hari ini sangat menarik dan peserta juga luar biasa antusiasnya. Ada 3 penanya tadi, pertanyaannya juga luar biasa. Kemudian ada 1 tadi yang berkomitmen dalam menjalankan hidup yang berkelanjutan. Dalam hal ini adalah nantinya bisa menjadi agen-agen yang membawa dampak yang positif bagi dirinya, keluarganya dan juga lingkungannya. Menarik ini yang saya perhatikan dari diskusi tadi, ada 3 yang saya catat di sini yang menjadi dasar kita, yaitu ada pengetahuan, kemudian kepedulian dan juga pembiasaan. Dasar 3 inilah yang nantinya kita jadikan pengetahuan, kita jadikan pondasi kita untuk melangkah, untuk melaksanakan gaya hidup berkelanjutan yang tentunya positif, yang produktif dan juga memiliki dampak bagi lingkungan sekitar. Mungkin ada yang mau disampaikan Bunda Dari sebelum kita tutup? Cukup? Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri, saya ada, kalau tadi dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, sebelum diakhiri, kita akan melaksanakan doa bersama yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Ali Ridho SPD MM. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Marilah kegiatan talkshow pada pagi hari ini dengan tema gaya hidup berkelanjutan, mudah-mudahan mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pandu untuk bersama-sama kita mulai berdoa. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, senantiasa meminta munajat dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita, kegiatan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah. Qabulana du'ana du'akum. Syailumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu syafa'atu Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawwirul qalbi wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada kesempatan pagi hari ini, pada hari Rabu, kami beserta keluarga besar SMA Negeri 2 Batu dan juga bersama siswa memanjatkan kepadamu ya Allah
kami berkumpul di aula ini guna mengikuti kegiatan talkshow dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Oleh karenanya ya Allah, anugerahilah acara ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami menyadari sepenuhnya bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa dari segala sesuatunya. Engkau yang memegang segala sesuatu rahasia hamba-Mu ya Allah. Engkaulah ya Allah yang mempergilirkan siang dan malam, bulan ke bulan, serta tahun ke tahun. Sehingga kegiatan ini terlaksana pada saat ini atas izin-Mu ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua berupa kekuatan, kesehatan, kemampuan dan maunah pertolongan-Mu guna membangun generasi yang cerdas di masa-masa yang akan datang. Ya Allah yang Maha Pemberi, kami memahami bahwa siswa kami di tempat ini adalah hamba-Mu yang dhaif, yang senantiasa membutuhkan bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Oleh karenanya itu, bimbinglah dan berkailah serta berikanlah petunjuk-Mu untuk selalu meningkatkan wawasan sepanjang hayat, karena Engkaulah Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa segala karunia tanpa-Mu, tanpa berkah-Mu akan hambar tak bermakna. Segala abdi tanpa restu-Mu akan sirna ditelan pamrih. Segala dosa dan ampunan-Mu ini tak bermakna. Segala upaya tanpa sentuhan kasih sayang-Mu akan sia-sia tak berarti. Untuk itu ya Allah, satu padukan hati kami, pemimpin kami dengan segala urusan-urusan yang ada di keluarga besar SMA Negeri 2 Batu ini, baik sesama guru, siswa, orang tua dan putra-putrinya. Sehingga terjalin keluarga yang harmonis. Guru bersama-sama membangun negara kami, khususnya di SMA Negeri 2 Batu yang kami cintai, menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Tawwab. Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami serta bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kabulkanlah segala doa dan keinginan kami. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada siswa kami, kekuatan, ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ali yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan hidayah dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri, saya ada, kalau tadi dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah dengan pantun, saya ingin membacakan sebuah puisi untuk kita semua, yaitu yang berjudul tentang bumi bukan tempat sampah. Lihatlah sampah penuhi jalanan,
Lihatlah sampah penuhi sungai dan selokan. Udara membusuk, mengambang. Tiada sedap aroma tercium, Mas Bambang. Bukan hanya hujan dan angin yang menerpa, tapi gaya hidup kita yang salah, yang membuat sampah berserakan di mana-mana. Lingkungan menjadi kotor dan hina, mengundang penyakit dan bencana. Bukankah jika sampah berserakan akan merusak keindahan, tidak sehat untuk kehidupan, dan tak elok untuk dipandang? Kelas ini harus kita tata, sekolah ini harus kita cinta, bumi ini harus kita jaga. Tetap bersih dari sampah, supaya kita dapat belajar dengan penuh cita untuk mendapat ilmu yang berguna, menjadi manusia yang merdeka. Terima kasih. Sampailah kita di ujung acara. Sebelum nanti kita ditutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan tentunya selamat bagi pada kita semua. Kita menjadi manusia-manusia yang berprestasi, manusia-manusia yang mencintai lingkungan, manusia-manusia yang selalu menebarkan virus-virus yang positif. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.